Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita belajar tematik di tema 5 tentang ekosistem di subtema 1 komponen ekosistem di kelas 5 SD. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita harus melakukan persiapan belajar dan membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan sosial tema 5, subtema 1 di pembelajaran 3 dan 4. Tentunya kembali lagi bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Kita masuk ke pembelajaran 3 tentang letak geografis Indonesia. Nah, sebelumnya Miss mau ingatkan kembali bahwasanya ini sudah kita pernah pelajari di tema 3 atau tema 2. Jadi, kita mengulangi lagi ya. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan untuk samudra diapit oleh dua samudra Pasifik dan samudra Hindia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayanan. Penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Perhatikan peta letak geografis Indonesia pada gambar di bawah ini. Ini adalah posisi silang Indonesia, di mana diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan juga dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Jadi posisi Indonesia itu adalah posisinya di tengah-tengah, makanya disebut lokasi strategis, karena diapit oleh dua benua dan samudra. Kamu bisa membuat peta untuk lebih memahami letak geografis Indonesia. Saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan unsur-unsur peta sebagai berikut. Yang pertama, judul peta. Judul peta harus menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta, biasanya terletak di bagian atas. Skala peta. Skala peta ini adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Jadi dikasih tahu tuh jaraknya di dalam peta sama jarak yang sesungguhnya di aslinya, di kehidupan aslinya, di daerah aslinya gitu maksudnya. Selanjutnya simbol peta. Simbol peta ini adalah lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Yang keempat ada legenda. Legenda ini adalah keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Misalnya pegunungan, lautan, jalan, bandara, seperti itu. Jadi itu adalah simbol-simbol. Legenda itu adalah simbol-simbol yang digunakan pada peta. Yang kelima ada inset, yaitu berbentuk peta kecil yang disisipkan atau untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Maksudnya itu peta kecilnya, ada peta besar, ada peta kecil. Nah, peta kecilnya itu disebut inset. Garis astronomis, yaitu garis hayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang mendatar dan garis bujur tegak. Garis astronomis berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Garis tepi. Garis tepi ini adalah garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi 4. Yang ke-8, petunjuk arah atau arah mata angin berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Ada lagunya sebenarnya itu. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4 tentang kenampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kamu dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alam, kamu dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia mata pencarian penduduk di sekitarnya. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Ini kita lihat di peta ada
gambar-gambar gunung, gambar laut, gambar rawa itu ada di dalam peta. Itulah yang dinamakan kenampakan alam. Kenampakan alam akan berpengaruh terhadap mata pencarian warganya. Misalnya, penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencaharian sebagai petani sayuran. Sedangkan penduduk yang berada di dekat laut bermata pencarian sebagai nelayan atau berwirausaha di bidang pariwisata. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Silahkan lihat di buku halaman 88 untuk simbol dan legenda pada peta. Namun ini Miss tetap masukin, kalian silahkan lihat, kalau kurang jelas di buku lebih jelas lagi. Nah ini ada banyak, ada misalnya itu tanda persegi, terus perseginya lagi tuh ada ibu kota negara RI, tanda bulat itu ibu kota provinsi, tanda bulat terus ada titik itu ibu kota kabupaten, dan masih banyak laginya. Ada juga tuh gambar pelabuhan udara, pelabuhan laut, ada jalan, garis pantai, sungai, danau atau waduk. Nah jadi di peta itu terlihat nih, di sini ada misalnya pelabuhan tuh ada gambarnya di situ gitu. Jadi kita tahu, kita hanya melihat peta kita tahu ada apa aja di situ melalui simbol dan legenda ini. Ini juga ada beberapa lagi legendanya. Ada di situ bengkel, ada kondisi jalan buruk, tanda seru, ada rawan kemacetan, ada jalan biasa, jalan tol. Banyak lagi ya. Silakan dilihat, di pause kalau mau lihat ya. Yang ini ada lagi juga. Nah, di sini ada tanda masjid, ada tanda gereja, ada hutan, ada rawa, ada gunung api, ada gunung tidak aktif. Nah, ini adalah peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia, di mana sudah ditandai di situ ada judul. Judulnya itu judulnya itu peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Nah, garis astronominya yang ini yang digarisinya yang warna kuning. Mata anginnya yang ini yang berbentuk seperti bintang itu ada utara, timur, laut. Nah, itu. Sedangkan skalanya itu yang ada angka skala. Misalnya 500 juta tuh. Terus legendanya adalah simbol-simbol ini. Dan ada juga lagi dia ditambahinya daftar provinsi yang ada di Indonesia. Jadi ini inti dari peta harus ada yang 5 ini. Dan yang tadi itu kan insert-insertnya juga ada di sini, yang kecil-kecilnya, yang besar-besarnya juga ada. Silahkan dilihat juga, dipahami dulu yang mana itu judul, yang mana itu garis astronomi, yang mana mata angin, yang mana skala. Nah, contoh kenampakan alam yang ada di Pulau Sumatera. Kalau di buku itu ada provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang Miss kasih yang ada di Pulau Sumatera. Nah, ini dia ada tanda titik merah. Tanda titik merah itu kalau nggak salah Miss ibu kota provinsinya kalau nggak salah Miss ya tadi. Terus itu ada gambar Bandara Lampung di paling bawah. Dan kalian bisa lihat yang lain-lainnya. Nah, yang merah itu jalan, terus yang hijau itu misalnya pegunungan. Kalau di buku itu ada Nusa Tenggara Barat. Kalian lihat juga yang ada di buku ya. Nah, tadi adalah materi akhir IPS tema 5 subtema 1. Semoga anak-anak Miss bisa paham isi materi hari ini ya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Bye-bye.